waktunya untuk saya dan teman-teman berpresentasi teori-teori pendidikan. Perkenalkan, saya Naila Agung Pramita dengan NIM 025 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vila Sofarti Daus dengan nomor NIM 007. Perkenalkan, nama saya Diana Mayunita dengan NIM 003. Saya sebagai moderator akan membacakan latar belakang dari penelitian ini. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang membahas masalah-masalah pendidikan secara menyeluruh. Ilmu pendidikan juga berperan penting bagi individu dan masyarakat, contohnya sebagai pengetahuan dan kreativitas, serta membantu pembangunan karakter masyarakat. Dari penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja yang termasuk teori pendidikan klasik, dan yang kedua, apa saja yang termasuk teori pendidikan kontemporer. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan konsep pendidikan yang efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui teori yang relevan, dan berfokus pada perbaikan praktik agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, yang pertama adalah teori empirisme. Teori empirisme dipelopori oleh Johann Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Filosofi kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, yang berarti meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis. Kedua, teori nativisme. Teori nativisme dipelopori oleh Schopenhauer tahun 1788 sampai 1880. Seorang filosofi kebangsaan Jerman, dia berpendapat bahwa pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Maksudnya, teori ini dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau warisan genetik sejak lahir. Ketiga, teori naturalisme. Teori naturalisme dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778, yang merupakan filosofi kebangsaan Prancis. Dinamakan nativisme karena Arya yang melakukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Yang keempat adalah teori konvergensi. Teori konvergensi dipelopori oleh William Stern, yang merupakan seorang ahli pendidikan bangsa Jerman pada tahun 1871 sampai dengan 1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan, di antaranya nativisme dan empirisme. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu tentang teori-teori pendidikan kontemporer. Teori-teori pendidikan kontemporer terdiri dari beberapa, diantaranya 1. Teori humanisme, 2. Teori behavioralisme, 3. Teori neoprogresifme, 4. Teori kognitivisme, dan 5. Teori konstruktivisme. Pertama yaitu teori humanisme. Teori humanisme dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya ada Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Rollo May. Konsep teori ini adalah manusia bukan hanya sekedar mesin yang merespon dan stimulus, tetapi juga makhluk yang memiliki kebebasan, kreativitas, dan kemampuan untuk merenungkan arti kehidupan. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme dipelopori oleh Ivan Pavlov pada awal abad ke-20. Konsep teori behaviorisme adalah mengemukakan bahwa perilaku manusia dapat diamati dan diukur, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan penelitian yang terukur dan objektif. Yang ketiga yaitu teori neoprogresifme. Teori neoprogresifme dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya ada John Dewey yang merupakan salah satu tokoh pendidikan barat, dan ada Abdul Munir Mulkan yang merupakan pakar pendidikan Islam. Konsep teori ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan praktik dalam pendidikan, dan menentang pendidikan yang tradisional yang berorientasi pada kelas dan pengajaran yang berpusat pada guru.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan relevan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme dipelopori oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori ini berfokus pada proses mental yang terjadi selama proses pembelajaran, seperti persepsi, memori, dan pemahaman. Teori ini sangat bermanfaat untuk pendidikan Islam karena dapat membantu dalam pembuatan materi pelajaran yang berfokus pada hafalan serta pemahaman yang lebih mendalam tentang. Teori yang kelima yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme diperkenalkan oleh Giambattista Visco pada tahun 1710. Konsep teori ini adalah menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan mereka dan pengalaman belajar mereka sendiri. Metode ini juga mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.